Halo semuanya, selamat datang ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas soal UKM PPD. Seorang perempuan berusia 35 tahun datang dengan keluhan penurunan kesadaran. Sebelumnya, pasien tidak mau makan dan sulit diajak berkomunikasi. Riwayat demam positif, kejang positif. Dari anamnesis, diketahui bahwa pasien mempunyai riwayat batuk lama, riwayat OAT positif, namun tidak sampai selesai. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80 mm raksa, nadi 90 kali per menit, suhu 38, nafas 20 kali per menit, kaku kuduk positif. Apabila pemeriksaan lumbar fungsi, maka di bawah ini yang didapatkan adalah A. Warna CSF jernih, B. Didominasi oleh sel PMN, C. Glukosa meningkat, D. Glukosa normal, E. Warna CSF keruh. Nah, dari hasil soal tersebut, keywordnya berupa perempuan berusia 35 tahun, yang kedua penurunan kesadaran, yang ketiga riwayat demam positif, kejang positif. Yang keempat, dari hasil anamnesis didapatkan riwayat batuk lama positif, riwayat OAT positif, namun tidak sampai selesai. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 120/80 mm raksa, nadi 90 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, nafas 20 kali per menit, kaku kuduk positif. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bakterial meningitis. Definisinya berupa infeksi lapisan meninges akibat mikroorganisme. Etiologinya berupa yaitu yang pertama Streptococcus pneumonia sebanyak 40-60%. Yang kedua, Neisseria meningitidis terdapat pada yang adult. Yang ketiga, Listeria monocytogenes terdapat pada suatu immunocompromised, very young atau old. Yang keempat, Gram negatif bacilli. Yang kelima, Haemophilus influenza terdapat pada unimmunized adult. Yang keenam, grup B Streptococcus terdapat pada neonatus. Nah, bagaimana dengan patofisiologinya? Patofisiologinya berupa yaitu bakteri berkolonisasi pada nasofaring, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah menuju CSF. Dari CSF, bakteri akan menuju ke choroid plexus. Dari sinilah akan terjadi suatu inflammatory response. Nah, bagaimana dari sign simptomnya? Terdapat triad yang berupa headache, stiff neck, dan juga fever, serta gejala yang lain berupa suatu AMS yaitu confusion, letargi, dan juga koma, serta terdapat suatu seizure, nausea, vomiting, dan juga fotofobia. Dan yang terakhir, terdapat makulopapular rash. Sedangkan pada kasus terdapat 1. Penurunan kesadaran, yang kedua demam positif, yang ketiga kejang positif, keempat kaku kuduk positif, dan terdapat OAT yang tidak lengkap dan menimbulkan terjadinya resisten tuberkulosis.
Mari kita cocokkan antara kasus dan juga sign and symptomnya. Pada kasus terdapat penurunan kesadaran. Ini sesuai dengan pada suatu sign and symptomnya berupa koma. Kemudian juga nomor 2 terdapat koma positif, cocok dengan fever. Kemudian juga terdapat kejang positif, cocok dengan seizure. Dan juga terdapat kaku kuduk positif, cocok dengan stiff neck. Nah, dugaan diagnosis pada kasus ini adalah meningitis karena tuberkulosis. Berikut dipaparkan hasil pemeriksaan penunjang dan diferensial diagnosis dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pertanyaan soal bagaimana hasil pemeriksaan lumbal fungsi pasien. A. Warna CSF jernih. B. Didominasi oleh sel PMN. C. Glukosa meningkat. D. Glukosa normal. E. Warna CSF keruh. Pada pilihan A, warna CSF tidak jernih namun santokrom, yaitu agak kekuningan. Pada pilihan B, CSF tidak didominasi oleh PMN, melainkan oleh MN. Pada pilihan C, glukosa tidak meningkat, melainkan normal atau menurun. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban D, yaitu glukosa normal. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan komen serta like-nya. Terima kasih.